Pembicara nepi kita kali ini adalah seorang pria yang berlatar belakang seorang sarjana komputer. Dulu, beliau seorang yang pendiam, pemalu, dan kesulitan dalam bersosialisasi dengan orang lain. Beliau memulai bisnis Tiens ini dari nol. Sejak melihat teman kosnya berhasil di bisnis Tiens, beliau menjadi termotivasi dan berkomitmen untuk bisa sukses menjalankan bisnis Tiens ini. Didukung pula pada saat itu beliau juga mengalami kesulitan finansial. Saat ini beliau sudah meraih reward family car, cash reward 20.000 US dollar, free trip 3 benua Asia, Eropa, dan Australia. Dan beliau sudah merubah hidup banyak orang melalui bisnis Tiens. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Inilah success story dari Haryanto Indra. Perkenalkan, nama saya Haryanto, latar belakang saya seorang sarjana komputer. Ya, saya sarjana komputer di Jakarta. Nah, saya bukan asli Jakarta. Ya, saya aslinya dari Padang. Ya, saya dari keluarga yang biasa-biasa saja, Bu. Ya, sederhana. Ya, kebetulan ayah saya seorang pengusaha, ya, pengusaha bengkel mobil. Nah, ini dulu saya, Bu, masa kecil saya. Nah, ini keluarga kecil saya. Ya, saya anak kedua dari 3 bersaudara. Kita hidup biasa-biasa aja. Cuma memang dari awal saya hidup di sebuah komunitas yang memang cukup buruk lah. Ya, di usia saya yang seperti ini, waktu itu saya SD, ya saya sering kalau di lingkungan saya itu sering ada banyak anak-anak bandel. Jadi dulu saya temenannya anak-anak kecil begini, temenannya sama anak SMP, SMA, tapi kerjaannya ngerokok, main gitar tiap malam, dan segala macam. Nah, akhirnya gimana? Ya saya ke bawah lingkungan, ya saya ke bawah bandel. Ya, jadi ayah saya dulu kerjanya itu cuma bolak-balik rumah sakit. Kenapa? Ngukur tensi. Ngelihat anaknya, ya kita berdua ini bandel sekali. Setiap hari itu pasti ada orang yang datang ke rumah kita, itu pasti ada yang bawa golok gitu ya. Ya, ada yang mungkin marah-marah dan segala macam. Kenapa? Ya sering cari ribut, Bu. Ya, saya sering mancing masalah. Ya, yang kecil-kecil begini kan dulu mainan layang-layang, dulu kan masa kecil. Main layang-layang, saya pergi ke tempat ketinggian, saya lempar, saya ambil layang-layangnya gitu ya, saya bawa lari pulang gitu ya. Orang lagi main-main, main dulu gundu ya, gundu. Orang lagi asik-asik main gundu, saya ambil gundunya, terus saya bawa pulang. Orang begini, udah hilang gundunya. Nah itu saya bawa lari gitu ya, orangnya sampai marah-marah di rumah saya. Nah itu kehidupan kita dulu waktu kecil. Dan akhirnya ya Bapak Ibu, ya orang tua saya sempat darah tingginya itu parah banget, ya mau menjelang stroke. Dan waktu itu saya udah mulai tobat nih. Orang tua saya setiap hari itu pasti memberikan saya sebuah tato. Ya tatonya apa? Rotan. Garis-garis, ya. Kalau enggak ban pinggang. Itu makanan saya sehari-hari. Jadi kalau saya ke sekolah, itu pasti saya bangga sekali dengan tato saya. Nih, keren nggak? Wah, itu kebanggaan dulu kita, gitu ya. Nah, kenapa? Karena saya bergabung waktu itu di komunitas yang memang sangat jelek sekali. Jadi hati-hati bagi Anda yang masuk di sebuah komunitas yang kurang bagus, Bapak. Dan akhirnya kita ke bawah-bawah. Mau sekuat apapun kita, itu pasti ke bawah. Dan beruntung sekali, Bapak, hari ini Anda bergabung di komunitas One Vision, komunitas positif, yang nantinya akan memaksa Anda itu untuk sukses, Bapak. Jadi Anda yang mungkin, lagi kayaknya MLM enggak deh, udah deh, pasrah aja Bapak ya. Pasrah aja Anda dengarkan pengundang Anda, percaya saya Bapak ya. Dulu saya orang seperti itu, yang memang kayak negatif banget mengenai bisnis ini. Tapi saya mulai coba ikutin pengundang saya dan sekarang Bapak saya membuktikan bahwa saya bisa sukses di network marketing Bapak. Oke. Jadi kalau misalnya kita pengen sukses, kita bergabunglah di komunitas yang sukses. Kita juga pasti akan ketularan sukses Bapak. Ya. Karena sukses itu menular Bapak ya. Ya saya pernah merasakan seperti itu. Nah sampai SMA Bapak, saya yang tidak pernah memikirkan masa depan, akhirnya memikirkan masa depan. Wah nanti nih, saya nih SMA, saya pengen jadi jaksa. Nah kebetulan kemarin waktu zaman saya, komputer lagi ngetop-ngetop Bapak. Wah boleh nih kalau komputer nanti kita kerja di luar negeri.
kalau luar negeri kerja penghasilannya bisa puluhan juta. Nah itu tertarik saya waktu itu. Akhirnya gimana? Nah teman saya nganjurin, ya udah lu kuliah di Jakarta. Pengen saya kuliah di Jakarta ya. Wah bebas nih dari orang tua gitu ya. Biasa dikekang terus gitu ya. Bebas gitu ya. Nah saya kuliah nih, maksa. Udahlah kamu kuliah di Padang aja. Nggak bisa, saya bilang. Ini demi masa depan saya bilang. Padahal demi main-main gitu kan. Ya, saya pengen lihat Jakarta, ya maklum, anak kampung, pengen lihat Jakarta. Ya udah, saya maksa. Saya pakai referensi ini. Ini teman saya ke Jakarta. Masa saya nggak ke Jakarta? Saya kan pengen masa depan saya cerah. Saya pengen kerja di luar negeri biar banggain mama papa. Tergugah langsung mama papa saya kan. Iya juga ya. Oke lah kalau gitu ya, dikuliahkan saya, ya. Saya kuliah. Ya, semester 1 biasa, anak kuliah kan kalau pertama kali masuk kuliah itu kan pasti rajinnya setengah mati, benar nggak? Iya. Semester 1, IP saya 3,2. Pulang teman saya nanya, berapa IP? 3,2. Lu berapa? 2, buat malu. Semester 2, IP 3. Semester 3, 2,8. Enggak berapa lama lagi, 2, tapi saya nggak kasih tahu sama orang tua saya. Ya, itulah nikmatnya kalau universitas saya gitu ya. Kalau sekarang udah nggak bisa. Dulu saya kebawa komunitas lagi. Ini komunitasnya, cukup lumayan jelek ya. Jadi kalau saya mau belajar, diketokin. Woi, bilang, ngapain lu belajar? Aduh, udah game aja. Oke, siap, game. Udah tuker, nge-game gitu ya. Kita nge-game itu bisa itu dari pagi sampai ketemu subuh. Sampai kita kuliah nggak mandi. Nah, terus teman-teman saya ada mainan baru lagi. Ini nih boleh nih kita buat nambah-nambah penghasilan. Apa? Judi. Dulu sempat ya. Kalau ini namanya capsa banting. Anda tahu capsa banting? Tek gitu kan. Nah, sama satu lagi. Judi bola. Lek-lekan gitu ya. Wah, itu dulu kebawa. Ya dari nggak tahu jadi tahu, Bu. Jadi expert saya, ahli. Cuma kalau sekarang udah enggak, Bu, udah tobat. Ampun, gitu kan. Nah, banyak saya terjerumus karena komunitas-komunitas. Nah, dulu juga saya sempat, karena kan saya udah dapat penghasilan pasif dari orang tua. Jadi saya kan enak, Bu. Ya setiap bulan 2,5 juta. Jadi pada saat saya ditawarkan bisnis, bisnis apa sih kamu? Masa depan, kuliah yang benar. Kalau kuliah yang benar, gajinya real. Nggak kayak lu, aduh. Dulu saya sering ditawar-tawarin bisnis seperti itu, Bu. Yang katanya bulat-bulat, nggak jelas begitu. Gitu ya. Saya tolak, Bu. Kenapa? Masa depan kita cerah, kita ngampus saja. Kita S1, kita akan sukses, gitu kan. Itu dulu, ya. Kalau sekarang ampun, gitu ya. Tapi pada saat saya ngomong, saya ngejar masa depan, gitu ya. Tapi saya main game, judi, segala macam. Ya begitulah, Bu. Alibi anak kampus biasa, gitu kan. Nah, ini hidup saya dulu, Bu, ya. Ini teman kos saya dulu. Biasa. Jadi setiap kali pulang itu pasti judi lagi, judi. Nah, kembali lagi komunitas. Oke. Nah, sampai akhirnya, Bu, teman kos saya itu lulus. Nah, pada saat lulus, nah di sanalah dihadapkan, Bu, ya, tantangan yang sangat berat. Kenapa? Harus cari kerja. Nah, pas disarankan buat nyari kerja, itu udah bingung. Waduh, gue mau kerja di mana dan segala macam gitu ya. Dan akhirnya teman saya masuk bisnis yang gak jelas, Bu, ya. Karena kebayang ya, bisnis gak jelas, terus tiba-tiba datang ke kos saya. Datang ke kos saya, kebetulan udah pindah kos, dia datang ke kos saya. Dijelasin semua anak kos gitu ya. Dan kebetulan saya yang terakhir dijelasin. Kita kan sering ngumpul, kita nonton bola, sering ngumpul nih. Nonton gitu ya, terus dia ketok pintu. Tumben dia formal gitu ya. Tok, 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 tok. Kenapa? Enggak nih, gue pengen jelasin bisnisnya bagus. Oke, masuklah, gitu ya, biasa gitu ya. Saya lagi nonton tuh, gaya saya kayak di film, yang kayak tadi di video. Dia bilang,
tolong kasih gua 5 menit. Gua mau cerita. Saya lihat ini ya kan, dia punya apa? Dia punya baju, celana gitu. Kok nggak kayak pebisnis gitu ya. Pakainya Bapak baju kebangsaan anak kos. Celana setengah ini. Seksi lagi kan. Kelihatan paha putihnya. Nah terus pakai tank top. Anda tahu kan tank top kan? Baju-baju promosi yang dipotong. Ya, biar kelihatan gaya, ototnya kelihatan gitu ya. Padahal lembek gitu kan. Iya. Kasih saya 5 menit. Oke, silakan. Set, 1-2 tahun 40 juta ini produknya bla 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 bla. Terus dia pergi. Tung. Kan kita kaget, bener ya? Dia minta 5 menit, nggak nyampe 1 menit pergi dia. Saya bilang ini hantu ya. Bener, serius loh. Pergi, ngapain dia ya? Dia ngapain? Oh udah nonton aja gitu ya. Bener, dulu kayak gitu ya. Ya sampai akhirnya kita diajak-ajak. Kita diajak ke pertemuan yang katanya bisa sukses. Terus tiap hari itu dia selalu datangin kos kita. Nah terus dia follow up terus Bapak ya, sampai kita ketahuan Bapak, kok sembunyi-sembunyi, kok setiap kali dia datang nggak ada orang gitu ya. Kita itu sampai terganggu banget. Anda sering nggak? Kalau Anda pengundang Anda sering ganggu Anda, pengen nawarin yang katanya bisnis bulat-bulat, sering nggak? Oh, tenang Bapak. Anda pasrahkan diri Anda bergabung aja Bapak, Anda ikutin saran pengundang Anda, percaya Bapak, Anda akan bisa sukses di bisnis ini Bapak. Jadi tenang aja ya. Nah, selanjutnya gimana Bapak? Ya. Tapi saya mulai percaya ya setelah saya ngelihat bukti. Ya, tapi sebelumnya yang mengubah pola pandang saya terhadap bisnis ini pertama kali itu pada saat saya itu biasa kan kalau misal ngekos ya. Ngekos saya biasa jalan tuh, biasa makan. Ya, makan. Nah, terus dari teman saya kebetulan ada yang bergabung. Pada saat dia udah bergabung, kayaknya nyenggol-nyenggol dikit gitu. Jadi pada saat jalan kita ngomongin masalah game dan segala macam, terus dia ngomong, kebetulan tuh nyokap gue asam urat sembuh. Terus yang ngelihat dia, orang ngomongin game, dia ngomongin asam urat gitu kan. Kan aneh bener ya. Nah terus, oh gitu, ya wes, udah jalan lagi kan. Lu sayang gak sama nyokap lu? Loh, ini apa hubungannya game sama nyokap gitu kan? Lu sayang gak sama bokap lu? Ya sayang lah, kan gak mungkin saya ngomong saya gak sayang gitu ya. Durhaka banget kan. Nah, kalau misalnya lu sayang, lu beli produknya. Kenapa gua harus beli? Kan lu sayang sama bokap nyokap lu. Wah, ini tembak mati nih langsung nih. Saya gak beli, dibilang gak sayang. Saya beli, duit keluar. Biasa anak kos Bapak ya. Ya udah deh. Saya beli, pada saat itu Bu, saya ditodong langsung join Bu. Anda kebayang gak? Jadi makanya pada saat teman Anda lagi bengong gitu, udah join aja langsung. Akhirnya saya join gitu ya. Gak sadar Bu. Benar gak sadar, oke join. Produknya apa aja? Oh ini, udah bayar langsung. Waktu itu masih punya uang, ya udah saya bayar 2 juta gitu ya. Saya bayar 500.000 dulu. Ya udah saya bayar 500.000. Nah saya join, terus ada kata-kata saktinya Bapak. Dia ngomong gini, lu mau gak dapat duit? Gimana caranya? Lu coba ajak teman-teman lu. Nanti gue jelasin, kalau join nanti lu dapat duitnya. Semangat dong Bapak. Cuma ngajak orang, dia yang jelasin, dapat duitnya. Ya udah, saya ajak dong. Udah, waktu itu, lu bisa datang gak? Saya undang semua teman-teman Padang saya. Datang satu-satu. Nah masuk kamar eksekusi. Nah dulu benar. Kalau di kos saya itu ada kamar eksekusi. Ya, itulah enaknya kamar kos gitu ya. Set masuk, set. Nah saya tutup pintu, saya jaga di luar. Kalau nggak join, saya nggak bukain pintu. Keluar Bapak. Keluar. Join? Join. Oke deh, mantap. Saya telepon lagi. Datang cewek. Masuk. Pemaksaan gitu ya. Kenapa dikunci? Ini udah syaratnya. Kunci. Nah, join Bapak. Saya ingat banget 1 bulan pertama pada saat saya jalanin bisnis ini 1,8 juta bonus saya.
Nah, saya laluin begitu aja. Saya ngundang orang. Terus kok sponsor saya nggak ada ngomong lagi ya, ngundang-ngundang orang lagi, diem gitu ya. Mulai tanganin grup lain dan segala macam. Ya udah saya diem aja. Karena waktu itu pemikiran saya nggak terlalu butuh bisnis ini. Karena dari orang tua sudah ada penghasilan pasif, lumayan waktu itu. Ya sekitar 2,5 juta. Nah, sudah. Dan waktu itu saya cuma mikir, ya udahlah kalau misal memang saya nggak bisa jalanin bisnis ini, saya mending kerja aja. Nah, teman saya itu masih jalanin bisnis ini nih, jalanin Tiansi. Ya udah, saya tetap jalanin kuliah saya dan kebetulan sekali, ya, saya ingat banget pada saat saya mau lulus itu ayah saya meninggal. Nah di sana saya penghasilan pasif saya udah nggak ada. Nah makanya mungkin bagi Anda, mungkin dari Anda yang mahasiswa, jangan sampai Bapak ya. Pada saat kita saat ini menerima penghasilan pasif dari orang tua, ya tetap cari tambahan penghasilan. Ya mungkin Anda bisa lewat bisnis ini Bapak. Anda jalankan bisnis ini Bapak. Siapa tahu nanti, ya kita nggak tahu keluarga kita gimana nantinya. Siapa tahu nanti keluarga kita ada masalah, kita bisa backup Bapak. Nah waktu itu saya nggak bisa backup. Nah ayah saya sakit terus meninggal. Nah usaha orang tua saya itu drop habis dan itu dipegang oleh kakak saya. Nah saya tiap bulan udah nggak ada pengiriman lagi dan segala macam. Akhirnya saya mulai kuliah sambil bekerja. Nah di sana saya baru merasakan kerja itu seperti apa. Ya pergi pagi, siang, malam, bahkan saya kerja sampai subuh. Ya penghasilannya pada saat sebulan ya lumayan gitu. Tapi yang namanya kehidupan di Jakarta itu nggak cukup. Ya saya ingat dulu sebulan saya dapatnya 1,5. Itu minus. Belum ngekos dan segala macam, itu minus. Nah saya sempat pindah kos, diajak ke kontrakan, ya udah saya pindah lagi ke kontrakan. Jadi hidup saya pindah-pindah. Anda kebayang nggak? Cuma demi gimana? Tempat tinggal yang murah. Ya saya ingat banget, pindah, nggak setahun lagi, pindah lagi. Kebetulan saya ngontraknya dengan sponsor saya. Yang ngontrak, saya ngelihat kok kehidupannya makin lama makin enak ya. Tiba-tiba saya duduk-duduk, terus dia bawa mobilnya. Anda kebayang nggak? Dia parkir mobil di kontrakan. Gitu. Dan luar biasanya, dan untungnya juga, ya dia naruh STNK-nya di meja. Anda kebayang nggak? Dia naruh STNK-nya di meja. Pertama ini, saya bilang, dia bawa mobil. Wah pasti mobil curian nih. Kan nggak mungkin kan? Anak Madesu, iya dulu dia Madesu ya. Kita dulu nggak percaya dengan beliau. Nah di sana saya ngelihat tuh SNK-nya. Wih, Elvanto bener ini. Ya. Mohon beri plus untuk sponsor saya. Nah setelah saya ngelihat gitu, saya diajak ke Bandung tuh. Saya diajak ke Bandung juga. Saya diajak ke Bandung, ketemu dengan direktur ya. Mohon beri plus untuk Bapak Naga Sugara. Ke apartemen Pak Naga Sugara. Dikasih tahu pola aset dan segala macam. Nah di sana mulai terbuka pemikiran saya. Oh begitu ya. Kalau misalnya kita kerja, ya kita bangun aset lewat bisnis ini, kita bisa passive income. Nah di sana saya mulai terbuka bahwa bisnis ini itu bisa mewujudkan apa yang menjadi impian-impian saya. Dan saya bisa bahagiakan keluarga saya lewat bisnis ini. Pokoknya saya jalanin Tiansi. Nah tentunya pada saat jalanin Tiansi nggak mungkin dong saya komitmen langsung sukses. Nggak mungkin. Pasti banyak sekali tantangannya. Nah tantangannya pertama daftar nama saya yang terbatas. Ya, selain saya pendiam, daftar nama saya juga terbatas. Ya, teman-teman daerah saya sudah dipresentasikan. Dan bahkan teman-teman kos saya udah dijelaskan oleh sponsor saya dan udah pada bergabung. Nah saya terlambat bergabung. Nah saya harus mencari daftar nama yang baru lagi. Anda kebayang nggak susahnya? Ya saya orang pendiam terus cari daftar nama baru lagi. Nah waktu itu ada cara dari 7 langkah yang namanya prospecting. Nah saya prospecting. Saya ingat banget waktu itu pertama kali saya prospecting saya di Plaza. Waktu itu saya nggak usah sebut namanya, saya nggak promosi ya. Plaza, ya. Setiap kali saya kan antar jemput pacar saya, biasa ya. Antar jemput pacar saya. Nah,
pada saat antar jemput, pada saat pulang, saya mampir dulu. Pada saat jam kerja di plaza tersebut. Saya nongkrong di sana. Biasa. Katanya kalau prospecting itu harusnya di mall. Ya udah, saya di sana. Saya prospecting, di sana ada lingkaran bulat. Saya ingat banget di sana ada lingkaran bulat. Setiap kali saya nyapa orang, nggak ada yang mau. Pertama kali, kalau biasa kan diajarin prospecting, tanya jam. Oke, senyum. Jamnya dicopot dulu nih. Anda kebayang nggak? Saya nggak bisa senyum. Anda lihat aja senyum saya kan terpaksa banget nih. Dia kan kaget juga lihat saya. Jam berapa? Pergi deh. Kebayang nggak? Sakit hati saya. Ya, sampai akhirnya udahlah, udah patah semangat juga kan. Ada orang yang senyum sama saya. Ini makanan ini saya bilang. Saya lahap juga nih. Cowok lagi kan. Udah dia deketin saya. Boleh nih. Lagi nunggu orang? Iya lagi nunggu orang. Kok agak melambai gitu ya? Oh ya udah deh, gak apa-apa yang penting orang. Kan? Gak berapa lama ngobrol-ngobrol, dipegang tangan saya Bu ya. Terus habis dipegang tangan saya, dipegang pinggul saya. Wah kurang ajar nih, ini pasti kelainan nih. Kelainan nih. Ya dia prospecting saya untuk hal yang lain. Udah dipegang, mati saya bilang. Saya kan normal. Saya permisi dulu ya. Ada teman dicatat nomor telepon saya, ya, di kontak. Wah kurang asem saya bilang. Karena mungkin kan, dia jago lagi prospecting ya Bu ya. Berapa nomor telepon kamu? Nanti dulu, nanti saya catat aja nomor kamu. Ya udah nggak apa-apa, catat. Tunggu ya. Dia miss call Bu. Wah Anda kebayang nggak miss call? Mati saya bilang. Pergi cabut ke bawah, aduh mati. Dia nelfon saya. Nah itu pertama kali, Anda kebayang nggak? Ya. Di awal berat banget memulai Bu. Berat banget. Tapi lama-kelamaan ya udah saya mulai coba-coba lagi, lama-lama jadi mudah Bu. Dan akhirnya jadi terbiasa. Nah makanya mungkin dari Anda yang baru-baru mungkin ngerasa kayak aduh Pak susah nih. Tenang aja, memang di awal itu rada susah. Ya contoh, kira-kira siapa yang hari ini tidak gosok gigi? Jangan ngaku. Jangan angkat tangan. Semua. Gitu kan? Oke. Gosok gigi gampang gak? Mudah gak? Oke, mudah. Kalau anak-anak disuruh gosok gigi, susah gak? Susah. Kenapa? Karena baru. Karena masih anak-anak. Tapi lama-kelamaan, diajak gosok gigi terus tiap malam, kira-kira disuruh gosok gigi sendirian bisa nggak? Bisa ya. Kalau sehari nggak gosok gigi gimana? Rasanya gimana? Agak ada lumut-lumut gitu kan? Ada kuning-kuning gitu kan? Nah itu dia Bapak Ibu. Nah begitu juga dengan bisnis ini. Nah mungkin Anda ngelihat, upline saya presentasi terus karena sudah terbiasa, sehari tidak presentasi, jadi nggak enak Bapak Ibu. Nah makanya kalau misalnya kita mau sukses, kita jadikanlah kebiasaan itu kita presentasi, jalanin bisnis ini. Mudah sekali Bapak Ibu. Nah terus tidak disetujui oleh orang terdekat. Wah itu masalah saya. Itu pertama orang tua. Saya udah berhenti, nah saya disuruh cari kerja. Nah orang tua saya nelpon. Kamu cari kerja yang benar lah. Kerja itu yang real. Saya bisnis. Bisnis apa? Network marketing. Oh yang cari-cari orang itu ya? Waduh. Nah udah. Saya bilang, waktu itu saya benar-benar sudah komitmen. Jadi nggak peduli siapapun. Jadi saya ngomong, pokoknya saya pengen jalanin bisnis ini. Ya, mungkin mama nggak ngerti, nggak masalah. Tapi ini jalan saya. Saya laki-laki. Nanti suatu saat saya jadi kepala rumah tangga. Nanti kalau saya jadi kepala rumah tangga, ini aja saya nggak bisa hadapin. Ini aja saya lagi susah. Masa saya network marketing, ya saya ngelihat orang lain banyak yang sukses. Ya udah saya jalanin gitu. Ini pendirian saya. Ya. Kasih saya waktu,
saya pasti akan sukses. Percaya sama saya. Waktu itu, saya tutup langsung. Terus saya berasa kayak keren banget saya. Pas saya tutup, jalan. Lupa saya, mati. Nanti kalau saya minta duit kan nggak ada lagi. Ya udah deh, gak apa-apa. Berasa keren aja di awal tuh. Setelah itu, aduh, mati. Belanja gimana ya? Ya udah deh. Nah, terus dari pacar. Wah, Anda kebayang nggak? Kita nih udah komitmen nih. Kita nanti sukses. Nanti hidup kita luar biasa. Nanti kayak Elvanto tuh. Pacar saya bilang, realistis aja lah. Wah, ngedon saya Ibu ya. Kurang ajar ya. Bukan saya disupport gitu ya. Iya benar, realistis aja, cari kerja lah. Pada saat kita susah, kita lihat orang bisa sukses Bapak Ibu. Kita harus bisa sukses. Kenapa orang lain bisa sukses, kita nggak bisa. Ya saya cuma satu Bapak Ibu ya. Saya selalu ngelihat orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya harus bisa. Apapun itu saya harus lakukan. Ya selama itu halal, nggak masalah. Oke? Nah dan juga calon mertua Bapak Ibu. Calon mertua ini benar-benar orang yang selalu menolak saya dulu pada saat saya kere. Kalau sekarang beda Bapak Ibu ya. Saya ingat banget waktu nikah, pada saat nikah saya tinggal di rumah mertua indah. Ya pondok mertua indah. Anda tahu nggak nikmatnya tinggal di pondok mertua indah? Berbunga-bunga Bapak Ibu. Wah, ada bunga mawar, ada bunga anggrek. Nikmat nah. Nah mungkin bagi Anda yang udah nikah, udah nikah? Tinggal di pondok mertua indah? Nah kalau belum Anda harus coba. Nikmat banget gitu. Pahitnya tuh sampai menusuk ke jantung Bapak Ibu. Saya kan dulu jalanin Tiansi. Jadi saya tinggal di pondok mertua indah nih. Nah biasa kalau Tiansi kan setiap kali pertemuan, setiap kali habis prospek, saya pasti pulangnya subuh. Nah pulangnya subuh pasti dikunci pintu. Ya, nah dikunci pintu, saya bel-bel, gak dibuka-buka. Saya bilang, ini gimana caranya gitu kan? Sejam, gak dibuka, sejam setengah. Ya udah kita duduk aja di luar. Sampai dibukain pintu, ya udah hidup emang gini saya bilang. Nah, pernah juga Bapak Ibu ya. Dulu kan kita di panggung. Waktu itu saya ingat banget, saya bintang 7. Sukses, kita pasti sukses gitu ya. Pas pulang grup saya bilang, "Pak, kita ke rumah Bapak dulu." Aduh, jangan deh. Enggak apa-apa Pak, ke rumah dulu. Ya udah deh, kamu telepon istri saya. Oke, dikasih tahu tempatnya gitu kan. Datang ke tempat saya Bapak Ibu ya. Udah tempatnya dekil, jelek gitu ya. Kan kita ngomongin sukses, terus tiba-tiba grup datang. Waduh dekil, mati saya bilang kan. Ya udah nggak apa-apa deh, yang penting nanti kan kita sukses. Kalau itu dulu, itu sekarang, nggak masalah kalau kita susah sekarang. Nanti kita pasti sukses. Ya udah akhirnya grup saya bel-bel. Kok nggak dibukain gitu ya, nasibnya sama kayak saya gitu ya. Nggak dibukain sama istri saya, sama ini mertua saya. Ya udah, akhirnya dia tidur di motor. Saya bilang, akhirnya kamu merasakan yang sama seperti saya bilang ya. Ya beginilah nasib Apleno. Makanya jangan susah, jangan kelamaan susah. Kamu harus sukses. Oke Pak, katanya bilang gitu ya. Nah, ya selama di Mertua Indah, Bapak Ibu, pondok Mertua Indah, saya pernah diusir 4 kali loh Bapak Ibu. Ya Anda kebayang gak? Tiap hari pulang malam, tiap hari pulang malam. Saya kan dikira aneh-aneh gitu ya. Apalagi yang datang grup. Grup ada cowok, cewek, cowoknya SMP, cowok SMA, ada kuliah, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Dibilang saya bisnis apa gitu ya. Bisnis narkoba kali gitu kan. Iya waktu itu benar. Mertua saya nggak tahu apa-apa. Ya udah orangnya datang gitu, ada cewek dan segala macam kan. Jadi mertua karena memang kurang informasinya akhirnya marah-marah. Nah marah-marah, ya udah saya diusir Ibu. Anda kebayang nggak sakitnya kalau diusir gitu ya? Ya udah pulang, langsung nyanyi lagu Sheila on 7. Aku pulang gitu kan. Wah udah pahit banget tuh 4 kali. Ya itu waktu itu perjuangan saya di bisnis ini. Ya kenapa? Ya karena memang saya susah, saya pengen sukses. Apapun saya lakukan, oke? Dan juga saya harus mengalahkan rasa takut ditolak dan juga meninggalkan zona nyaman, ya. Nah, dulu saya orang yang paling takut ditolak, tapi pada saat saya ngerasain pahitnya hidup, Ibu, ya. Ya udah, mau nggak mau, saya harus sukses. Kalaupun ditolak, ya udah.
Saya harus jalanin karena bisnis apapun itu pasti ada penolakannya, nggak masalah. Ya, saya jalanin dan juga saya harus meninggalkan zona nyaman saya. Ya, saya biasa sering bareng-bareng dengan istri saya. Ya, sering jalan-jalan, kadang Sabtu, Minggu, saya sering jalan-jalan, Bapak, ya. Tapi saya harus meninggalkan zona nyaman saya. Jadi saya pernah 2 tahun itu meninggalkan istri saya. Saya ke daerah, saya jalanin bisnis itu. Ya, saya setahun sekali itu saya pulang. Itu pada saat Natal. Ya, saya pulang sampai tahun baru, pas awal tahun barunya saya langsung berangkat lagi ke daerah tersebut buat jalanin bisnis ini. Ya, jalanin sendiri. Pokoknya saya mau sukses. Ada jalan saya lalui. Walaupun sulit, saya harus laluin. Karena kenapa Bapak Ibu? Saya ngelihat, saya udah nikah, istri saya tanggung jawab saya. Nggak mungkin selamanya dia ngikut saya susah. Saya harus berubah, saya kepala rumah tangga. Nggak mungkin saya ngajak keluarga saya itu untuk susah. Apalagi saya sudah ada ibu, saya ada ibu Bapak Ibu. Ya, saya harus benar-benar komitmen jalanin dan saya harus sukses Bapak Ibu. Dan benar Bapak Ibu ya. Pada saat saya komitmen Bapak Ibu, saya jalanin bisnis ini. Dulu perjalanan saya di daerah Nias. Ya, ke Nias ini nggak gampang Bapak Ibu. Ya, saya pertama kali, waktu komitmen, saya telepon. Rata-rata yang join dengan saya, yang beli produk dan segala macam, saya nanya, kamu mau nggak jalanin bisnis ini serius? Ada satu orang yang bilang mau Bapak Ibu. Nah pada saat itu udah, saya langsung, ya udah saya berangkat, saya bilang. Hari Minggu ini saya berangkat saya langsung Bapak Ibu. Ya dia ngomong, ya udah di Sumatera Utara. Yang saya tahu Sumatera Utara itu cuma Medan. Ya udah saya datang ke Medan. Pas sudah nyampe Medan, wah Anda kebayang nggak? Di mana kamu? Biasa kan? Kalau dengan downline. Di mana kamu? Kamu harus naik pesawat lagi sekali lagi. Anda kebayang nggak? Oke, naik pesawat lagi. Nggak mungkin, karena saya nggak punya uang. Akhirnya gimana? Selama kita mau, Bapak, pasti ada jalan, Bapak. Ya, akhirnya ada satu orang yang nunjukin saya jalan ke travel, Bapak. Saya naik mobil 8 jam, itu murah banget, cuma 100.000. Nah, dari mobil itu saya harus naik kapal lagi. Itu ongkosnya itu nggak mahal waktu itu, 75.000. Saya ke sana. Ya, udah naik mobil 8 jam, terus saya naik kapal lagi semalaman, itu sampai subuh, Bapak. Ya, udah subuh, saya ditipu lagi. Anda kebayang nggak? Ditipu. Di mana? Saya di daerah ini, gitu ya, namanya Tuemberua. 2 jam dari kota. Terus saya gimana? Saya bilang, tempat tinggal nggak ada dan segala macam nggak ada. Ya udah, tinggal di tempat tante saya. Anda kebayang nggak? Bawa tas, bawa produk, jalan. Tantenya nggak tahu di mana. Dia bilang jalan aja lewatin pelabuhan. Oke, saya jalan. Orang udah hilang harapan gimana sih, Bapak? Udah. Duit nggak ada. Masa saya harus balik lagi? Kan nggak mungkin gitu kan. Nah udah. Ada ibu-ibu melambai-lambai. Gitu. Waduh. Wah ini nih penolong saya, Dewi penolong gitu ya. Nggak apa-apa kalau jelek. Nggak apa-apa. Yang penting datang. Set. Akhirnya gimana? Saya tidur Bapak ya, pokoknya nggak ada malu ya udah. Saya boleh permisi nggak? Saya tidur, saya bilang. Saya udah kemarin nggak tidur karena soalnya badai. Ya udah saya tidur Bapak ya. Nah habis selesai Bapak saya tidur, saya presentasiin itu semua. Anda kebayang nggak? Saya presentasiin itu semua, orangnya belum datang-datang. Rupanya besok orangnya datang. Nah gimana caranya saya memaksimalkan waktunya? Pokoknya saya cari akal Bapak ya. Selama kita berusaha Bapak, pasti ada jalan. Saya lihat ada anak kecil nih. Weh, anak kecil ini boleh diminta bantu nih, saya bilang kan. Keponakan teman saya, boleh nggak kenalin sama keluarga ya? Dibawa Bapak, jalan. Udah keliling jadi sana tuh. Jadi tukang obat saya Bapak. Nah, dari sana Bapak, ya, saya punya beberapa bintang 7 saya Bapak, ya. Ya ini perjuangannya, ya saya jalanin ini dulu, karena di daerah, Bapak. Nah, inilah hasil saya di bisnis ini. Memang impian saya salah satunya jalan-jalan ke luar negeri. Nah, pertama kali saya jalanin, saya komitmen, saya ingat banget 2008 Oktober. Nah, 2009 saya sudah dapatkan Holiday Dream, One Vision saya. Ya, ke Thailand.
Ya, dari nggak pernah jalan-jalan ke luar negeri, akhirnya pernah, Bapak Ibu. Pecah telur. Ya, upline saya selalu ngomong, pecahin dulu telurnya. Kamu kejar dulu rewardnya, jalan-jalannya. Tahun-tahun selanjutnya, kamu pasti tembus. Ya benar, Bapak Ibu. Ya, dari 2009 sampai sekarang, itu saya pasti tembus terus jalan-jalan ke luar negeri. Bapak Ibu. Ya, berkat Tiansi dan One Vision. Jadi makanya bagi Anda yang mungkin ya baru-baru gitu ya, aduh Pak reward jauh, tenang aja, kejar aja. Karena kenapa? Selama orang berusaha pasti ada jalan Bapak Ibu. Ya, jangan ngelihat susahnya, tapi kita kerjakan dulu, baru hasil akan menyusul Bapak Ibu. Ya kebanyakan orang selalu ngelihat, waduh rewardnya terlalu jauh, waduh ini BMW luxury car-nya 20.000, waduh susah deh. Jangan mikirin itu Bapak Ibu. Ya. Awalnya kerjakan dulu, ya nanti hasilnya serahkan sama yang di atas. Selesai, Bapak. Tuhan tidak akan mengecewakan orang yang berusaha. Benar nggak? Selama kita berusaha, Tuhan akan ngelihat orang ini udah pantas. Kalau kita sudah pantas, Bapak, hidup kita pasti diangkat, Bapak. Tinggal mau nggak kita melalui ujiannya? Mau nggak kita bayar harganya? Itu aja, Bapak. Tuhan cuma pengen ngelihat, kamu mau nggak bayar harganya? Kalau memang kamu mau hidup berkualitas, tunjukkan niat kamu seberapa besar pengen hidup berkualitas. Nah, mungkin hari ini, Bapak, ya, mungkin Anda pengen sebuah perubahan besar, tunjukkan, Bapak, niatnya. Anda jalankan bisnis ini, Bapak, tunjukkan kerjanya, dan percaya saya, Bapak, 2-3 tahun ke depan, mungkin Anda yang akan menggantikan leader-leader yang di depan, Bapak. Saya ingat banget, Bapak. Upline saya sering sekali mengatakan pada saat waktu kita lagi kere-kerenya, kita kadang makan aja, Bapak. Kita bareng-bareng. Nah, dulu ceritanya gini, ya. Kalau di kosan kita ini, itu pas awal bulan itu kita kaya, Bapak. Makannya daging. Pas pertengahan itu udah sulit. Pas akhir udah makannya Indomie. Nah, itu hidup kosan kita dulu. Nah, pada saat akhir bulan itu tiap orang harus hati-hati. Jangan sampai bawa makanan di kos. Kenapa, Bapak Ibu? Kalau dia bawa makanan di kos, baru dia bawa, pasti habis. Ya. Es teh manis saja, Bapak Ibu, habis. Anda kebayang nggak? Ya maklum, Bapak Ibu, predator. Kan kalau misalnya es teh manis kan bawanya di plastik tuh. Plastik. Nah, baru bawa tuh. Bawa naik ke atas. Apa tuh? Es teh manis. Coba lihat. Shit. Gak berapa lama lagi sebelah. Gak berapa lama lagi sebelah. Habis. Nih. Kurang ajar. Predator. Ini beneran. Nah, pada saat lagi susah-susahnya begitu, ya, upline saya ngomong, kan kita, Anda kan ngelihat saya kurus banget tuh. Suatu saat, kita nanti akan ngopi di Paris, Menara Eiffel, katanya bilang. Oh Tuhan, saya bilang, ngiler gitu tuh. Dilap loh. Suatu saat, tiap hari Bapak selalu didengungin gitu. Akhirnya gimana? Mimpi jadi nyata. Bapak. Tapi satu hal, Bapak. Waktu itu saya nggak tahu kalau di Menara Eiffel itu ada kafe. Dan upline saya nggak tahu kalau di Menara Eiffel itu ada kafe. Dan kebayang nggak? Cuma lewat kata-kata, semua itu jadi nyata. Makanya hati-hati dengan perkataan kita. Sekali kita ngomong kita nggak bisa, kita pasti nggak bisa. Tapi kalau sekali kita ngomong bisa, kita pasti bisa. Nah, kita ngopi lagi. Jadi setiap ke luar negeri itu kewajibannya harus ngopi. Kenapa? Melanjutkan visi dulu. Kita ngopi. Pokoknya ngopi aja. Mau kopinya enak atau nggak enak, terserah. Yang paling penting ngopi, terus difoto lagi. Wah, enak banget. Nah, itu jalan-jalan. Itu jalan-jalan. Nah, dan juga dari hasil dari bisnis Tiansi, itu saya ada belikan beberapa properti.
Nah, di sini kita juga diajarkan untuk menjadi investor, Bapak, ya. Kita investasi dari bonus kita. Nah, saya kebetulan ada sempat beli apartemen. Ini satu apartemen di Bekasi, saya beli lumayan, ya. Dan juga ada saya beli juga itu di Tangerang. Ini hasil dari bisnis ini, Bapak, ya, dari bisnis Tiansi. Murni dari hasil bisnis Tiansi. Nah, dan juga ada di Jakarta, ya, nggak ada fotonya. Jadi enak kan, kalau ke Tangerang, udah ada tempat penginapan. Kalau ke Bekasi udah ada tempat penginapan, kayak Pak David tuh. Kalau ke Jakarta udah ada tempat penginapan, kan udah enak loh, ya. Nah, ini rumah. Nah, ini rumah impian saya, Bapak. Ini rumah Tangerang, kebetulan karena memang ya biasa terpengaruh kalau dengan marketing gitu ya, terpengaruh. Jadi dibilang ini bagus gini dan segala macam. Nah, kita kan kebetulan ada duit, Bapak. Kita kan kebetulan ada duit. Udah Pak, beli aja Pak. Oh, oke deh, saya beli gitu ya. Setelah itu saya lupa. Kan rumah saya di Jakarta, ini di Tangerang gitu. Masa saya harus pindah di Tangerang gitu kan? Maka terhipnotis ya Bapak. Kadang saya nggak enak Bapak ya. Kalau di prospek orang saya nggak join kan saya nggak enak gitu kan. Apalagi prospek-prospek beginian gitu ya. Dan akhirnya, waduh salah saya gitu kan. Punya rumah di Tangerang, tinggalnya di Jakarta. Anda kebayang nggak? Gitu ya, basis bisnisnya di Jakarta. Jadi Tangerang, akhirnya gimana? Disewain. Nah, saya beli rumah, kebetulan ada rezeki. Saya sempat beli rumah di Jakarta, di Cempaka Baru. Ini dia, ya, hasil dari bisnis ini. Nah, ini nilainya cukup lumayan, enggak terlalu mahal ya dari bisnis ini. Saya nggak tahu kalau misalnya saya nggak join Tiansi, nggak mungkin saya seperti ini, nggak mungkin. Ya, cuma di Tiansi saya bisa seperti ini. Orang yang susah seperti saya bisa hanya dalam tempo waktu 9 sampai 10 tahunan, saya bisa punya rumah seperti ini. Itu sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya. Ya, makanya saya sangat berterima kasih sekali itu kepada orang yang memperkenalkan saya bisnis ini dan juga kepada Tiansi dan One Vision. Mohon beri aplaus untuk Tiansi dan One Vision. Dan untuk menunjukkan rasa nasionalisme, wah saya pasang bendera. Nah, ini juga salah satu impian saya juga. Jadi kita bukan sukses sendiri, tapi kita sukses juga bersama dengan grup. Nah, ini ada beberapa grup saya. Nah, saya ngambilnya dari Instastory. Ya, saya ngambil dari Instastory mereka, ya sekitar 1-2 bulanan ini saya ngambil. Nah, ini ada grup saya, itu dari Kalimantan. Beliau masih SMU, anaknya nakal banget, badung banget, tapi karena Tiansi itu bisa berubah hidupnya. Ya, lewat Tiansi, ya bisa beli motor cash, 47 juta. Ya. Dan juga beli tanah lewat bisnis ini, ya di kota Martapura. Ya. Nah ini saya sengaja, saya save Instastory-nya. Nah ini ada salah satu grup saya di Palangkaraya. Ini beliau pembersih kuburan. Ya mungkin ada beberapa pernah viral. Ya pembersih kuburan, ya beliau waktu pertama kali saya datang itu hidupnya hancur banget. Ya beli jaket aja nggak bisa. Ya saya pertama kali datang ke Palangkaraya, ini orang kayaknya aneh banget gitu ya. Saya datang kan biasa ke bandara. Set. Nah grup saya nyambut, halo Pak gini. Dia begini doang Bu. Saya kan kaget. Duduk kaget. Ini ngapain enak gitu ya. Oh ya saya ngobrol. Terus dia ikut saya aja Bu, kayak zombie gitu. Bener, swear nih Bu. Nggak ngomong apa-apa. Kenalin diri aja kagak. Saya bilang ini anak. Terus udah saya masuk hotel. Pak istirahat dulu, kebetulan saya kebagian datangnya. Pak istirahat dulu, oke saya istirahat. Dia bilang. Udah masuk hotel, dia di belakang saya Bu. Wah saya bilang nih, ini ada arwah kuburannya nih dulu. Iya. Masih ada arwah kuburan. Nah, kebayang gak? Dia punya motor, ya, dia rela nggak makan cuma buat isi bensin sama ke pertemuan. Ya, tapi lewat bisnis ini. Ya.
Beliau sudah jadi bintang 8 dan sudah ada beberapa grupnya udah jalan-jalan ke luar negeri dan beliau sudah penerima motor, Bapak Ibu. Ya. Dan kayaknya sebentar lagi beliau juga jadi bronze lion. Oke. Nah, ini ada grup saya dari Bogor. Ya, ini karyawan Gramedia. Saya sengaja capture, dia terima kasih. Nah, saya capture. Ini orangnya dulu susah banget. Keluarganya banyak. Dia punya kakak, dia punya adik, dia punya orang tua. Dan dia yang nanggung semua biayanya. Sempat ngeluh juga, jalanin bisnis ini 6 bulan nggak ada hasil. Ya. Tapi beruntung lewat ikutin support system One Vision, sekarang beliau sudah luar biasa sekali. Ini sebentar lagi beliau bintang 7, ya, beli motor, pakai uang dari bisnis Tiansi, ya, dan sudah mulai membangun rumah orang tuanya, Bapak Ibu. Mungkin kelihatan kecil, Bapak Ibu, tapi saya ngelihat begini aja, itu udah senang banget. Bapak. Ya, ini ada juga, ini cuma beli ini ya, semen aja, Bapak Ibu. Semen buat ngebangun loh. Wah, saya bilang, sesusah ini ya grup saya. Kok susah banget ya grup saya, cuma beli semen aja itu udah seneng banget. Saya ngelihat, Tiansi ini udah banyak bantu orang, Bapak. Ya, mungkin di sini saya ngelihat, mungkin dari Anda, mungkin ada yang udah punya, keuangan Anda sudah lumayan, Bapak. Ya, mungkin Anda sudah nyaman, Bapak. Tapi, lihatlah saudara-saudara kita di luaran, Bapak. Ya, mereka masih butuh uluran tangan kita. Mungkin lewat Tiansi, kita bisa membantu mereka untuk mewujudkan impian, Bapak. Nah, ini cuma beli handphone. Beli handphone senang banget. Ini cuma handphone loh. Handphone yang biasa kita beli. Nah, grup saya posting, senang banget. Pas saya datang, wih, dia ngeliatin handphonenya. Wih, itu luar biasa bagi saya. Cuma sekedar handphone, tapi bisa membuat kita bangga sebagai upline. Ya, inilah, ya, kenapa juga kita jalanin bisnis ini. Karena untuk mereka juga, kita ngelihat saudara-saudara kita yang kekurangan bisa terbantu lewat Tiansi dan One Vision. Oke. Nah, ini kita jalan-jalan di Korea kalau nggak salah ya. Di Korea bareng-bareng dengan tim. Ya. Ini ada juga yang fenomenal, ada Bapak Sean dan juga Bapak Richard. Ya, beliau juga umurnya sekitar 20 sampai 20 tahun, Pak Sean 21, Pak Richard. Ya, tapi beliau juga bisa sukses juga di bisnis ini. Ya, sudah terima luxury car-nya juga dan jalan-jalan gratis ke luar negeri. Ya, padahal usianya 20 tahun. Dan penghasilan beliau sudah wow sekali. Ya, saya ngelihat pencapaiannya itu, padahal dulu dari pertama kali join itu, masih unyu-unyu, kayaknya nggak ada harapan jalanin bisnis ini. Saya pertama kali lihat dia, kayaknya ini nggak mungkin bisa sukses. Tapi entah kenapa, Bapak. Ya, saya ngelihat niatnya itu benar-benar niat banget pengen sukses, Bapak. Kerja kerasnya luar biasa dan beliau membuktikan bahwa beliau bisa sukses dalam usia yang muda, Bapak. Jadi semuanya itu akan terjadi asal ada niat, Bapak. Oke? Nah, ini reward barengan dengan grup saya juga. Nah, ini impian terdalam saya, Bapak. Ya, yang benar-benar impian. Ya, ini istri saya yang pakai baju biru ini, Bapak. Istri saya yang dulu, Bapak, ya mungkin dulu dia nggak percaya dengan saya. Ya, tapi sekarang ya walaupun beliau nggak percaya dengan saya, tapi beliau tetap mendampingi saya, Bapak. Mendampingi saya. Ya, pada saat saya susah, beliau selalu ada untuk saya, Bapak. Saya sudah ngomong, kalau memang kamu mau yang lain nggak apa-apa. Kamu nggak usah tunggu saya. Kamu bisa sama cowok yang lain. Dia tetap nunggu saya. Dia ngomong, ya udah saya tunggu. Setahun, Bapak, saya nggak pulang. Saya pulang pada saat Natal. Dia tetap nunggu saya. 2009, ya saya dalam keadaan memang mepet banget. Ada utang juga. Kita merencanakan pernikahan.
Beliau masih percaya dengan saya. Gak apa-apa, saya tunggu. Saya tahu perjuangannya. Pada saat ngurus pernikahan kita, saya masih kerjakan bisnis ini di Nias. Ya, dan gak ada satu orang pun yang support dia. Dia kemana-mana urus surat undangan, dia kemana-mana urus pernikahan. Bahkan teman-temannya ngomong, mana sih laki lu? Lu mau nikah, kok lu sendiri yang ngurus? Enggak apa-apa, dia lagi kerja. Dia lagi jalanin Tiansi. Di sana saya ngerasa, dia benar-benar ngebelain saya. Ya, akhirnya kita nikah 2009. Dan dia terima saya apa adanya memang. Pada saat udah nikah, saya tinggalin. Saya tinggalin lagi. Terus dia ngomong, ya udah, gue ikut deh ke Nias. Ya udah kita ke Nias. Ya waktu itu tempatnya masih kurang bagus. Tempatnya pokoknya masih semen, lantainya masih semen. Saya ngekos di sana, terus saya pindah kos lagi tempat yang agak lumayan. Dia datang ke sana, Bu. Ya kadang nggak tega, Bu. Tapi mau gimana? Keadaan. Dia nyuci sendiri, ya. Dia kerjain semua sendiri. Kadang saya ninggalin dia sampai subuh. Saya pulang subuh-subuh, dia udah tidur. Kadang saya kesian. Saya ngerasa, kenapa sih lu mau nikahin gue? Padahal gue ngajak lu susah loh. Kok lu mau? Dia cuma bilang, udah usaha aja lah. Usaha, mungkin kehidupan kita nanti akan jadi lebih baik. Ya udah saya buktikan, Bu. Saya usaha terus, Bu. Ya kita sempat tengkar juga. Ya karena waktu itu lahir, waktu mengandung, sempat cek dokter di daerah dan kebetulan peralatannya nggak bagus, Bu. Peralatannya nggak bagus, dia marah-marah, dia pulang. Dia pulang, nah saya masih tetap di Pulau Nias, Bu. Saya jalanin bisnis ini tetap. Ya, bahkan pada saat beliau mengandung, saya nggak ada di sebelahnya. Bahkan sampai beliau melahirkan, saya masih jalanin bisnis ini di Pulau Nias. Bu. Waktu itu saya pulang, ya dia ngomong, ini mau melahirkan, kayak besok. Saya karena memang irit, saya pengen biar biayanya bisa buat istri saya. Bu. Karena kita masih mepet, kita masih nanggung utang. Saya pilih jalan laut dan darat. Saya lewat jalan laut, lewat jalan darat. Pada saat saya nyampe di pertengahan Medan, saya ingat banget, saya terima telepon. Dia bilang dia udah ngelahirin. Di sana, saya kadang ngerasa, saya kok jadi nggak berguna banget. Padahal anak pertama yang harusnya saya dampingin, tapi nggak ada yang dampingin dia. Dan sampai di sana, keluarganya itu marah sama saya. Dia ngomong saya kerja, tapi nggak pernah peduli dengan istri saya. Tapi istri saya tetap ngebelain saya. Yang nggak berapa lama anak saya lahir, seminggu kemudian saya tinggal lagi. Saya jalanin bisnis ini di daerah. Kadang saya nggak pengen. Tapi keadaan nggak memungkinkan. Kalau saya nggak jalanin bisnis di sana, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak bisa makan. Bisnis kita juga nggak berkembang. Ya, sampai anak saya gede, Bu. Ini anak pertama saya. Anak saya gede. Ya, umur saya sekitar 2 tahunan. Dia aja nggak tahu saya papanya. Dia ngomong. Waktu saya datang. Dia manggil saya Om. Anak bayang rasanya, Bu.
Dia manggil saudara dari istri saya, itu papa. Saya cuma ngomong, begini banget hidup ya. Kok susah banget ya? Saya cuma pengen sama-sama anak saya, anak pertama. Kadang saya kerja, Bapak Ibu. Tiap malam tuh pengen banget. Saya pengen ngerasain, Bapak Ibu. Anak tuh gimana sih gendongnya? Gimana sih wangi-wangi anaknya? Kadang kangen, tapi nggak bisa. Bapak. Saya mesti harus komitmen jalanin bisnis ini. Setelah saya udah mulai lumayan, Bapak, saya jalanin bisnis ini di Jakarta. Saya jalanin bisnis ini di Jakarta, Bapak, saya udah mulai merasakan, Bapak, bener-bener anak itu gimana sih, Bapak? Makanya, Bapak, saya ngerasa berdosa banget dengan anak pertama saya, Bapak. Sekarang, Bapak, saya berikan waktu berkualitas untuk dia, Bapak. Setiap hari, itu saya pasti selalu nganterin dia, Bapak. Walaupun saya ada karyawan, Bapak, setiap hari saya harus nganterin dia, saya harus jemput dia. Mau gimana pun itu, saya harus jemput dia. Kadang dia les, Bapak. Saya tungguin, saya ngopi di tempat lesnya. Saya nggak mau melewatkan momen-momen bersama anak saya, Bapak. Dia kadang nanya, "Papa nggak kerja?" "Enggak. Waktu saya untuk kamu." Ini anak kedua saya, Bapak. Ya. Lahir, waktu itu tuh bermasalah di pernapasan, Bapak. Saya pertama kali, Bapak, ngelihat anak lahir, senangnya setengah mati. Tapi pada saat saya lihat, di ruang ini, rupanya napasnya bermasalah, dia harus masuk ke ruang ICU. Saya ngelihatnya, Bapak, nangis, Bapak. Kok gini ya, anak pertama, saya nggak ngelihat dia lahir. Anak kedua, masalah di pernapasan. Dan untungnya, waktu itu hidup saya udah lumayan, Bapak. Jadi untuk soal biaya, Bapak, saya nggak masalah. Makanya saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan, Bapak. Saya diperkenalkan bisnis ini. Walaupun mungkin di awal saya negatif, Bapak. Tapi saya sangat bersyukur sekali pintu hati saya dibukain untuk menerima bisnis ini, Bapak. Dan saya bisa sukses di bisnis ini. Untuk mereka, saya berjuang, Bapak. Untuk sebuah memori yang mungkin nggak bisa terulang lagi, Bapak. Saya jalan bersama mereka, Bapak. Teman-temannya, karyawan yang jemput. Ini saya yang jemput, Bapak. Saya pegang tangannya, saya gendong. Saya ngerasa benar-benar jadi seorang ayah di sana, Bapak. Saya bangga banget, Bapak. Baru pada saat itu saya ngerasa, ini ayah kamu, ini papa kamu. Kamu bangga gak punya papa seperti saya? Bangga. Dan saya kemarin sempat difotoin sama istri saya, Bapak. Dia dekatnya sama istri saya. Kadang sering ngobrolnya dengan istri saya, Bapak. Sering curhatnya sama istri saya. Dia ngomong gini, Bapak. Semoga menjadi orang yang lebih sukses, Bapak. From grace. Mungkin Anda ngelihat, Bapak, ya. Hanya secari kertas, Bapak. Tapi nilainya itu berharga banget, Bapak. Saya kadang pada saat saya lagi ngedon, Bapak. Saya lagi ada masalah. Saya ngelihat ini, Bapak. Baru-baru ini, saya lagi ada sedikit masalah. Saya ngelihat ini. Ini berharga banget buat saya, Bapak. Sebuah pengakuan dari seorang anak kepada orang tuanya, Bapak. Saya menjadi seorang orang tua yang dibanggakan anak saya, Bapak. Saya cuma janji, Bapak. Sampai kamu besar, saya nggak akan ngecewain kamu. Saya akan jadi papa yang kamu pengen.
Kemarin waktu saya bicara Bapak Ibu, saya ngajak dia. Istri saya ngomong ke dia, itu papa? Iya. Keren gak Bapak? Keren Bapak. Bangga ya, papa kayak gitu. Papa yang lain gak pernah kayak gitu. Kata-kata itu disampaikan sama istri saya Bapak Ibu. Wah itu benar-benar sebuah anugerah yang terbesar untuk saya Bapak Ibu. Dulu saya punya ayah, Bapak. Kepikiran aja gak pernah, Bapak. Bisa kata-kata seperti itu. Tapi anak saya bisa ngomong seperti itu, Bapak. Kerja segimanapun, Bapak, saya pasti akan kerjain, Bapak. Mau 1000 kali dari ini, Bapak, saya pasti akan kerjain. Ini ada foto ayah dan ibu saya, Bapak. Ini foto ayah ibu saya. Ini satu-satunya foto kita. Bu. Karena waktu kita jarang. Ayah saya sibuk kerja. Jadi kita jarang bareng-bareng. Kadang cuma makan aja bareng, ya udah segitu aja. Kadang kesian lihat ayah saya. Bu. Ayah saya kerjanya benar-benar banting tulang. Bu. Pergi pagi, pulang kadang malam, kadang siang dia pulang, dia tidur. Saya nanya, kenapa? Enggak apa-apa, dia tidurnya di lantai. Tapi mukanya agak sedikit sakit. Bro. Kadang saya masih anak-anak, kadang saya nggak ngerti. Bro. Tapi pada saat saya dewasa, saya baru tahu. Bro. Ayah saya udah lama dia tahu dia kanker. Bro. Tapi masih nahan memang. Sampai waktu itu saya kuliah, divonis kanker stadium 3. Saya tanya sama mama saya, kenapa nggak dari dulu? Enggak sayang, uangnya buat anak sekolah. Anda kebayang nggak? Perjuangan ayah dan ibu kita cuma buat kita sekolah, rasa sakit, ada penyakit aja ditahan. Saya dengar itu. Kadang ngerasa saya nggak bisa berbuat apa-apa. Kadang saya ngerasa sebagai anak yang tidak berguna. Ini ibu saya. Ibu yang dulu berkorban untuk saya. Pada saat ayah saya meninggal. Ibu saya yang benar-benar itu berpikir untuk keluarga bagaimana untuk memberesin utang dan segala macam. Bahkan ibu saya itu dulu pernah ditagih debt collector, Bu. Ditodong dengan pisau. Bu. Anda kebayang ya? Bu? Ibu Anda digituin. Bu. Cuma gara-gara uang. Makanya saya nyesel banget, Bu. Kenapa sih dari dulu saya nggak jalanin Tiansi? Kenapa dari dulu? Kenapa saya nggak buka hati saya untuk Tiansi? Kenapa saya nggak serius di Tiansi? Maka ini salah satu penyesalan saya paling terdalam, Bapak. Pada saat ayah saya meninggal, Bapak. Saya masih cuek dengan keluarga saya, Bapak. Saya ingat sekali, ayah saya di rumah sakit, setahun itu saya nggak tahu, Bapak. Sudah setahun di rumah sakit, saya nggak tahu. Saya hidup dengan hidup saya, Bapak. Saya senang-senang. Yang saya tahu, hidup saya. Saya main game, saya senang-senang dengan teman saya. Tapi ayah saya di rumah sakit, saya nggak tahu. Sampai akhirnya, saya dipanggil sama mama saya, ditelepon. Lu pulang sekarang. Kenapa? Saya nggak mau pulang, saya bilang. Saya di Jakarta aja, saya mau ujian. Pulang sekarang. Kenapa? Enggak lah, saya bilang. Sayang uangnya, saya bilang. Pulang sekarang kalau enggak lu nyesel. Nah di sana apa Bu? Saya nggak tahu entah gimana. Temen saya ngomong, udahlah lu pulang aja. Mungkin siapa tahu ada yang terjadi. Nah pas saya pulang Bu, saya masih biasa. Nah saya diantar ke rumah sakit. Saya bingung. Kok saya diantar di rumah sakit? Saya nanya, kenapa? Papa lu sekarat. Pas yang ngeliat Bu,
Ayah saya itu cuma bisa tidur. Saya manggil namanya. Saya panggil, Pah. Pah. Nggak nyaut. Itu penyesalan saya terdalam. Saya nggak bisa bahagiakan ayah saya. Saya ingat banget, jam 11:30 saya nyampe. Jam 5 pagi, ayah saya udah meninggal. Kebayang Bapak Ibu rasanya? Ngelihat ayah udah tahunan gak pernah dilihat. Hidup senang-senang. Mengecewakan hidup ayah saya. Dan saya cuma bisa ngelihat dia terbaring. Udah tutup usia. Ini salah satu penyesalan saya. Kenapa sih saya gak bisa bahagiakan orang tua saya? Maka saya nggak mau kehilangan momen-momen lagi, Bapak. Dengan ibu saya. Saya pengen bahagiakan ibu saya. Bapak. Mungkin di ayah saya gagal, Bapak. Tapi saya punya ibu yang saya bisa bahagiakan. Bapak. Saya nggak tahu gimana dengan Anda. Bapak. Saya yakin dari antara Anda itu pasti punya ayah dan ibu, Bapak. Pasti punya anak. Saya yakin. Mereka pasti menaruh harapan besar pada kita. Bapak. Saya hari ini, Bapak, saya ingin mengajak Anda, bagi Anda yang mau, Bapak, bagi Anda yang serius dengan impian Anda, bagi Anda yang serius pengen membahagiakan orang tua Anda, Bapak, saya ingin minta kerjasama Anda, Bapak. Yuk kita sama-sama, Bapak. Anda coba tutup mata Anda, Bapak. Anda tutup mata Anda. Anda coba bayangin foto keluarga saya, jadi foto keluarga Anda. Anda coba tutup mata Anda nggak usah pikirkan kiri kanan Anda. Anda coba tutup mata Anda coba bayangin ayah, ibu Anda, anak Anda. Anda bayangin wajahnya mereka, ayah, ibu Anda, senyumnya mereka, senyumnya anak Anda, Bapak. Anda bayangin, Bapak, betapa senangnya dia melihat Anda, Bapak. Anda bayangin wajah ibu Anda yang lembut, penuh kasih sayang. Bapak. Anda bayangin wajah ayah Anda yang bijaksana, Bapak, yang tegar, yang mau-maunya kerja untuk kita, Bapak. Anda coba bayangin wajah mereka, Anda bayangin juga wajah anak Anda, Bapak. Anda coba bayangin anak Anda, Bapak. Senyum anak Anda, Bapak. Senangnya dia punya ayah dan ibu seperti Anda, Bapak. Anda coba bayangin mereka, Bapak. Anda coba rasakan sentuhan mereka, Bapak. Anda rasakan pada saat mereka memegang tangan Anda, Bapak. Anda rasakan pada saat mereka memeluk Anda, Bapak. Memeluk Anda erat, Bapak. Anda dengar suara mereka, Bapak. Suara mereka sayang dengan Anda, Bapak. Mungkin suara mereka menaruh harapan kepada Anda, Bapak. Anda coba bayangin, Bapak. Anda coba rasakan mereka, Bapak. Anda coba dengar suara mereka, Bapak. Waktu berlalu, Bapak. Kita nggak berasa waktu terus berlalu, Bapak. Semakin lama, Bapak, waktu berlalu. Tahun demi tahun berlalu, Bapak. Bulan demi bulan berlalu, Bapak. Anda coba bayangin lagi wajah mereka 10 tahun ke depan, Bapak. Anda coba bayangin wajah mereka yang dari mulus, Bapak, itu tiba-tiba sekarang sudah mulai berkerut, Bapak. Wajah mereka yang dulu segar, sekarang sudah mulai, Bapak. Kelihatan tua, rambut mereka yang dulu hitam, Bapak, sekarang sudah mulai memutih. Anda coba bayangin loh. Mungkin anak Anda sudah lama
10 tahun berlalu, Anda bayangkan anak Anda sudah tumbuh besar, Bapak Ibu. Coba Anda tanyakan kepada diri Anda, Bapak Ibu. Apa yang sudah Anda berikan kepada mereka? Apa yang sudah Anda berikan untuk ayah dan ibu Anda? Untuk anak Anda? Anda coba lihat, Bapak Ibu. Apakah mungkin Anda bisa ketawa dengan wajah mereka, Bapak Ibu? Anda coba bayangin pada saat mereka kerja untuk kita, Bapak Ibu. Kadang melupakan kesenangan mereka hanya untuk kita, Bapak Ibu. Kadang mereka nggak mau kerja, Bapak Ibu. Tapi mereka mau menghidupi kita, Bapak Ibu. Mereka nggak mau lihat kita susah, Bapak Ibu. Mungkin hari ini, Bapak Ibu. Mungkin kita belum sadar, Bapak Ibu. Tapi hari ini saya ingin mengajak Anda. Yuk sama-sama Anda coba lihat, Anda coba rasakan, Bapak Ibu. Kerja keras dari orang tua kita, Bapak Ibu. Dan Anda lihat anak Anda, Bapak Ibu. Mereka menaruh harapan pada Anda, Bapak Ibu. Mungkin di sekolah mereka, pada saat ngelihat anak-anak yang lain, Bapak Ibu. Mereka punya. Kenapa gue gak punya? Kenapa gue gak bisa sebahagia anak-anak yang lain? Pernah gak kepikiran, Bapak Ibu? Pernah kepikiran perasaan mereka seperti apa, Bapak Ibu? Sakit, Bapak Ibu. Sakit, Bapak Ibu. Saya pernah menjadi seorang anak. Bahkan sekarang saya seorang anak juga, Bapak Ibu. Dan saya seorang ayah, Bapak Ibu. Saya merasakan banget, Bapak Ibu. Ibu saya itu menaruh harapan besar kepada saya, Bapak Ibu. Pengen nih ngelihat anak saya sukses. Pengen saya dibanggain di depan teman-temannya, Bapak Ibu. Setiap kali ketemu dengan teman-temannya, setiap kali selalu dibicarain anak, Bapak Ibu. Pengen gak Anda, Bapak Ibu, kira-kira? Pengen gak? Nama Anda dibicarain terus. Nama Anda selalu diharumkan oleh orang tua Anda. Dengan bangga mereka mengatakan, ini anak saya udah sukses, Bapak Ibu. Dan anak Anda mungkin pasti akan ngomong ke orang-orang, Bapak Ibu, ini ibu saya, ini ayah saya. Bapak Ibu. Demi mereka, kita berjuang, Bapak Ibu. Saya nggak tahu gimana dengan Anda, Bapak Ibu. Tapi saya yakin, Bapak Ibu, jika kita masih punya hati, Bapak Ibu, mari kita sama-sama kita ngelihat mereka, Bapak Ibu. Kita ngelihat mereka masih butuh kita, Bapak Ibu. Masih banyak harapan-harapan mereka kepada kita, Bapak Ibu. Kenapa kita dengan ego kita masih tetap kita mempertahankan, Bapak Ibu? Pesan saya, Bapak Ibu, jangan sampai kita menyesal kemudian, Bapak Ibu. Mungkin kita bisa ketawa sekarang, Bapak Ibu. Tapi percaya saya, Bapak Ibu. Nanti kita nggak tahu, Bapak Ibu. Pada saat orang tua kita tutup usia, Bapak Ibu. Di sana penyesalan terdalam kita, Bapak Ibu. Hari ini, Bapak Ibu, ya mungkin Anda bisa buka mata Anda, Bapak Ibu. Hari ini saya hanya ingin memberikan gambaran kepada Anda, Bapak Ibu. Bagaimana perasaan dari orang tua Anda, Bapak Ibu. Gimana perasaan jika suatu saat, pada saat orang tua kita itu sudah tutup usia. Bapak Ibu. Pada saat anak kita membutuhkan kita, Bapak Ibu. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu. Lakukan bisnis ini, Bapak Ibu. Untuk orang-orang yang Anda cintain, Bapak Ibu. Apapun itu, Bapak Ibu. Bayar harganya. Dan percaya, Bapak Ibu. Mereka akan bangga dengan Anda. Mungkin, Bapak Ibu. Sama seperti Anda di sini, Bapak Ibu. Mungkin Anda sudah bergabung di bisnis Tiansi, Bapak Ibu. Dan Anda sudah jalankan bisnis ini, Bapak Ibu. Dan tidak ada satu orang pun yang percaya dengan Anda, Bapak Ibu. Bahkan orang-orang terdekat Anda menghina Anda, Bapak Ibu. Mereka selalu ngata-ngatain Anda. Mereka tidak percaya bahwa Anda bisa sukses, Bapak Ibu. Bahkan, Bapak Ibu, pada saat Anda lagi susah-susahnya, mungkin mereka tidak ada di samping Anda, Bapak Ibu. Saya pernah ngalamin hal seperti itu, Bapak Ibu. Pada saat saya lagi ada masalah, pada saat saya jalanin bisnis ini, Bapak Ibu, tidak ada orang yang percaya dengan saya. Orang-orang selalu menghina saya. Dan mereka tidak pernah ada pada saat saya membutuhkan, Bapak Ibu.
Hari ini, Bapak, saya ingin mengajak Anda lewat bisnis Tianxi dan One Vision, Bapak. Jangan sampai ada satu kata Anda menyerah, Bapak. Karena pantang bagi seorang pemenang itu mengatakan menyerah, Bapak. Hari ini saya ingin mengajak Anda, Bapak. Mungkin suatu saat Anda akan jatuh jalanin bisnis ini, Bapak. Mungkin grup Anda akan rontok, Bapak. Tapi ada satu orang yang percaya dengan Anda. Satu orang yang selalu memegang tangan Anda pada saat Anda jatuh, Bapak. Dia mengatakan, maju lagi, bangkit, maju lagi. Pada saat Anda jatuh, dia ikut jatuh, Bapak. Dia akan angkat Anda. Dia akan katakan, jalan kita di sana, bangkit lagi. Suatu saat kita pasti nyampe di sana. Suatu saat kita pasti buktikan. Itulah upline Anda. Upline Anda yang di depan ini, Bapak. Mereka akan selalu memegang tangan Anda, Bapak. Mereka tidak akan meninggalkan Anda, Bapak. Hari ini saya ingin mengajak Anda, Bapak. Anda rangkul tangan upline Anda, Bapak. Anda bersama dengan upline Anda. Wujudkan impian Anda. Dan buktikan kepada orang-orang yang menghina Anda. Bahwa Anda bisa. Anda buktikan bahwa Anda akan jadi pemenang berikutnya, Bapak. Memang hidup keras, Bapak. Tapi kalau kita keras dengan hidup, hidup akan lunak kepada kita. Tapi kita lunak dengan hidup, hidup yang akan keras dengan kita. Tergantung pilihan Anda, Bapak. Saatnya, Bapak, Anda pegang tangan upline Anda hadapin hidup yang keras ini, Bapak. Dan percaya, hidup akan lunak pada Anda, Bapak. Dan kita akan jadi pemenang, Bapak. Hari ini, Bapak, saya ingin mengajak Anda untuk sama-sama buat sebuah komitmen, Bapak. Bahwa Anda yakin Anda bisa. Mari kita sama-sama berdiri, Bapak. Anda katakan kepada diri Anda, Bapak. Anda seorang pemenang. Anda katakan pada diri Anda seorang pemenang, Bapak. Karena apa yang Anda katakan, itulah yang akan terjadi. Dan percaya saya, Bapak. Jika Anda katakan Anda seorang pemenang, Anda yang akan berdiri di sini, Anda menjadi seorang pemenang berikutnya, Bapak. Hari ini, saya tantang Anda, Bapak. Lepaskan ego Anda katakan, Anda seorang pemenang, Bapak. Mari kita sama-sama, kita katakan, Anda seorang pemenang, saya pemenang, saya seorang pemenang. Saya seorang pemenang, saya seorang pemenang. Saya tunggu Anda jadi pemenang berikutnya. Saya Haryanto, selamat sore.